SMAN 1 Cibeber beralamat di Jalan Warung Kadu nomor 49 Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. SMA ini memiliki 18 rombel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaja, guru biologi dari SMAN 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Saat ini saya sedang mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan ketiga di LPTK Universitas Galuh. Dalam video kali ini saya akan menampilkan kegiatan PPL siklus ketiga secara daring tentang menghilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dengan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Pembelajaran daring dilakukan dengan kegiatan asinkronus dan sinkronus. Pada kegiatan asinkronus, saya menggunakan aplikasi grup WhatsApp dan Google Classroom. Malam harinya, saya menyapa peserta didik di grup WhatsApp untuk menyampaikan bahwa LKPD dan modul tentang menghilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia sudah diupload di Google Classroom. Dan tidak lupa membagikan link Zoom meeting untuk pembelajaran keesokan harinya. Pada Google Classroom, saya telah mengupload LKPD dan bahan ajar pada kelas yang menjadi sasaran PPL untuk siklus ketiga. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu, jelas. Ya, untuk ketentuan mengikuti pembelajaran hari ini dengan aplikasi Zoom meeting, silakan matikan mic-nya ketika kalian tidak berbicara, layarnya untuk tidak off-cam ya, jadi kameranya dalam keadaan on. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya ya. 6M-nya masih ingat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ibu minta kepada ketua kelasnya, Asep, untuk memimpin doa. Silakan Asep. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu ya. Sebutkan semua angka yang Anda lihat pada gambar di samping. Coba ada angka berapa saja? 6, 9, 2, 1, 4, 8, 0. Selanjutnya, ada berapa segitiga? 4. Ya. Selanjutnya, carilah 5 perbedaan dari kedua gambar ini. Sobat silakan. Banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin setarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Oke, itu tadi quote untuk pidato Bung Tomo ya. Jadi semoga dengan melihat tadi video tersebut menambah semangat kita bahwa kita itu sekarang, kalian itu ya sekarang hanya tinggal belajarnya saja. Nggak usah mengikuti peperangan seperti zaman dulu ya. Sekarang kalian hanya tinggal belajar saja yang serius sampai cita-cita kalian tercapai gitu.
Sekarang silakan untuk mengisi presensi kehadiran ya. Untuk link presensi sudah Ibu bagikan, silakan dilihat di chatnya masing-masing. Oke, semuanya sudah mengisi. Alhamdulillah hadir semua. Masih ingat nggak minggu lalu kita bahas tentang apa? Masih Bu, Tentang aneka apa? Keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya betul. Ada Penyebaran flora dan fauna Indonesia. penyebaran fauna Indonesia dibagi 3. Nah, ini gambar apa nih? Sungai. Sungai. Kenapa dengan sungai? Kalau yang saya lihat di gambar, Bu, ada kegiatan buang sampah sembarangan. Menurut saya, kalau buang sampah sembarangan nanti sungainya kotor, Bu. Di gambar juga dilihat sungainya sudah kotor. Di situ ada kegiatan mandi, berarti otomatis mandi di situ tidak akan bersih, Bu. Iya betul sekali, tidak akan bersih ya, yang ada nambah penyakit. Kira-kira dampaknya apa nih? Menurut saya Bu, dampak dari kegiatan tersebut yaitu jadi kan airnya itu jadi tercemar atau kotor, maka ikan-ikan yang ada di dalamnya ya bisa jadi akan mati dan timbul beberapa penyakit. Selanjutnya, ini merupakan kompetensi dasar yang harus ditempuh ya. 3.2, peserta didik wajib mampu menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati baik berupa gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian untuk 4.2, menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. Ini ada tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, merinci upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, mendesain poster upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dalam berbagai bentuk media informasi dengan sikap penuh tanggung jawab, jujur, santun, dan didasari dengan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu untuk manfaatnya, keanekaragaman hayati mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam raya ini dengan keindahan yang tiada tara. Terus untuk penilaiannya, ada kerjasama, keaktifan, pengisian LKPD, dan pengisian kuis itu ya. Nah, ini Ibu tampilkan ada peta konsep keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada faktor menghilangnya keanekaragaman hayati. Terus ada usaha pelestariannya. Selanjutnya, ini ada video, mohon disimak ya. Nanti kalian. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menerima penyerahan 40 ekor satwa liar dilindungi yang akan diselundupkan ke Malaysia. Dalam penangkapan ini petugas menangkap 5 orang pelaku. 40 ekor satwa liar yang diterima oleh BBKSDA Riau pada hari Jumat kemarin terdiri dari 9 jenis satwa yang telah masuk dalam daftar dilindungi. 40 ekor satwa liar ini diterima dari petugas Bea Cukai Kota Dumai yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. 40 ekor satwa liar ini selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan fisik dan perawatan lanjutan. 5 pelaku diduga melanggar pasal 21 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara dan denda 100 juta rupiah. Nah, di berita yang ditayangkan barusan, ada yang mau mengutarakan nggak kenapa orang-orang yang memburu hewan langka tersebut harus berurusan dengan polisi? Silakan. Saya Bu, karena hewan yang diselundupkan itu adalah hewan yang termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi. Ya, betul ya. Tadi sudah jelas sekali. Ada lagi? Saya Bu, kenapa hewan-hewan tersebut dilindungi ya? Bu, saya ingin menjawab Bu. Iya, silakan. Karena hewan-hewan tersebut jumlahnya sudah berkurang, artinya sudah menuju kepunahan. Jadi jika dibiarkan saja maka akan terjadi kepunahan. Ya, betul sekali ya. Nah, selanjutnya kita diskusi kelompok. Untuk kelompoknya sudah dibentuk ya. Kelompok 1 kemarin waktu malam apa? Cendrawasih. Ya, cendrawasih ya. Terus kelompok 2 diganti jadi apa? Komodo. Komodo. Kelompok 3 diganti jadi harimau Sumatera ya. Bagus sekali. Jadi itu merupakan hewan-hewan yang sudah mulai langka juga. Nah, ini untuk nama-nama kelompoknya. Silakan sekarang masuk ke breakout room-nya masing-masing ya. Assalamualaikum kelompok
Cendrawasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan nggak? Ada kesulitan nggak? Bu, burung rangkong itu Ya. yang berasal dari mana? Saya tahu, Riz, burung rangkong itu yang banyak ditemukan di Pulau Sumatera. Betul apa kata Nono? Jadi burung rangkong itu banyak ditemukan di Pulau Sumatera, terus tersebar juga di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Papua, dan Sumba. Ada lagi yang tanyakan? Bu, kalau nomor 2, itu jawabannya boleh nggak berkaitan dengan mata pencaharian desa setempat? Boleh, silakan ya. Nah, di penambangan liar itu kan di kita banyak sekali. Boleh silakan dikaitkan jawabannya. Bagaimana efek ke mata pencaharian daerah sekitar kalau misalnya ditutup gitu. Bu, kalau nomor 3 jawabannya pakai contohnya enggak? Kalau pakai contoh, contohnya itu maksudnya nama hewannya atau gimana? Iya, pakai contoh. Maksudnya upaya yang harus dilakukan oleh kita atau pemerintah. Nah, ini boleh kalian jawab dua-duanya ya. Kalian sebagai pelajar harus seperti apa? Terus kalian baca juga literaturnya kalau pemerintah selama ini sudah melakukan apa saja ya. Assalamualaikum kelompok Komodo. Waalaikumsalam. Apakah ada kesulitan untuk menjawabnya? Nomor 4, Bu, kayaknya. Tina jawabnya gimana yang Tina? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon berlebihan, memakai sabun tidak berlebihan. Itu bisa saja, itu kalau menurut Tina, tapi yang Ibu inginkan ini upaya yang harus dilakukan sebagai pelajar dan dari pemerintah. Assalamualaikum kelompok Harimau Sumatera. Bagaimana kelompok Harimau Sumatera sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Belum selesai. Selesai, Bu. Belum. Ibu, Ada yang ditanyakan untuk soalnya? Ibu, itu yang kalau yang nomor 2, itu jawabannya yang mengarah ke dampak lingkungannya atau keanekaragaman hayatinya? Ke keanekaragaman hayatinya ya. Atau misalnya boleh ditambahkan lebih lengkap lagi. Misalnya ke keanekaragaman hayati dampaknya apa? Dampak lingkungannya seperti apa nantinya gitu ya. Bu, burung rangkong kenapa ya dijual mahal? Setahu saya, karena burung rangkong itu unik pada paruhnya, jadi paruhnya itu yang diperjualbelikan dan harganya sangat tinggi. Bulunya juga mahal. Bulunya juga mahal ya. Iya betul. Setelah ini dilanjut ke presentasi. Silakan. Ya, silakan dilanjut. Untuk yang presentasi, silakan kelompok Cendrawasih, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Cendrawasih akan mempresentasikan hasil kerja kami berdasarkan artikel tersebut. Burung rangkong merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Penangkapan burung rangkong selain melanggar undang-undang juga dapat mengurangi penurunan populasi yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati di Indonesia, sehingga dilarang keras untuk memburu burung rangkong. Makanya sebagai anak Indonesia kita harus sama-sama jaga burung rangkong ya. Selanjutnya, pada artikel tersebut, pemerintah berupaya menutup galian tanah atau lubang tersebut menjadi salah satu upaya agar lingkungan tidak rusak yang menyebabkan tanah longsor dan terjadinya banjir. Jika lingkungan rusak, maka hewan dan tumbuhan yang ada di daerah tersebut akan terancam karena habitatnya hilang. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? saya mau bertanya, kalau tambang emas liar terus dibiarkan, maka makhluk hidup akan kehilangan habitat. Tapi jika tambang liar tersebut ditutup, terus bagaimana mata pencaharian mereka? Kalau menurut kelompok Cendrawasih bagaimana? Jadi memang jika pertambangan ilegal ini ditutup, maka mempengaruhi atau berdampak pada mata pencahariannya. Nah, maka dari itu pemerintah semestinya memberikan edukasi kepada penambang liar dan memberi solusi pengganti mata pencaharian tersebut. Menurut kelompok kami seperti itu. Bagaimana dengan Tina? Apakah setuju atau kelompok lain ada yang mau menambahkan? Untuk saya setuju, betul juga ya, harus ada solusi terhadap mata pencaharian mereka.
Mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk presentasi kelompok kita. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok Cendrawasih. Hebat ya, keren. Selanjutnya masuk ke kelompok Komodo. Silakan kelompok Komodo untuk mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Komodo akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati adalah 1. Hilangnya habitat. Lahan yang tersedia untuk kehidupan tumbuhan dan hewan semakin sempit karena digunakan untuk tempat tinggal penduduk. Yang kedua, pencemaran tanah, udara, dan air. Yang ketiga, perubahan iklim. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida CO2 yang menimbulkan efek rumah kaca. Yang keempat, eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi hewan dan tumbuhan secara besar-besaran biasanya dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang kelima, adanya spesies pendatang. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting. Yang keenam, industrialisasi pertanian dan hutan. Para petani cenderung menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang bersifat unggul dan menguntungkan. Itu merupakan jawaban hasil dari diskusi kelompok kami. Bagaimana? Ada pertanyaan? Izin bertanya, saya belum paham dengan spesies pendatang, maksudnya gimana ya? Saya izin menjawab. Maksudnya spesies lokal yang ada di daerah tersebut tergeser oleh spesies pendatang, seperti itu. Maksudnya gini ya, kalian punya balong, tahu balong ya, kolam ikan. Di kolam ikan kalian memelihara ikan nila, ikan mas. Terus kemudian tiba-tiba ayah kalian memasukkan ikan lele, misalnya ikan lele jumbo dimasukkan ke dalam kolam ikan tersebut. Nah, otomatis ikan-ikan yang ada di situ, yang ada di dalam kolam ikan tersebut dimakan oleh ikan lele tersebut, gitu ya. Jadi spesies lokalnya jadi menghilang oleh spesies pendatang. Contoh kecilnya seperti itu. Ya, Bu, paham. Baiklah, kalau cukup saya tutupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok Komodo. Kasih tepuk tangan ya. Sekarang lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok Harimau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Yang pertama, konservasi in situ adalah usaha pelestarian konservasi yang dilakukan di habitat aslinya. Yang kedua, yaitu konservasi ex situ adalah usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jika saya menemukan orang utan, maka saya akan menyerahkannya ke pihak BKSDA. Karena seperti yang kita ketahui, orang utan merupakan hewan endemik Sumatera dan Kalimantan. Itu pun berbeda spesies. Orang utan tidak bisa dilepaskan di hutan Pulau Jawa karena tidak ada pasangannya. Dan lambat laun pasti akan mati. Saya izin bertanya, kenapa orang utan tersebut tidak dilepaskan saja ke habitat aslinya? Kalau ke pihak BKSDA kan repot lagi. Saya izin menjawab, tadi sudah dijelaskan. Jika kita menemukan orang utan di suatu tempat, orang utan tersebut harus diserahkan ke pihak BKSDA. Karena kalau kita lepas ke hutan, belum tentu hidup aja. Terus orang utan kan hewan endemik Sumatera dan Kalimantan. Jadi jika tidak dengan pasangannya, maka tidak bisa kawin. Artinya nanti tidak ada keturunannya. Bagaimana? Paham? Ya, paham. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, bagus ya. Hebat untuk kalian, bagus sekali. Silakan untuk menutup dari diskusi ini, ada yang bisa menyimpulkan
Saya Bu. Ya, Pak. Oh, Ica, silakan, Ica. Menghilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hilangnya habitat, pencemaran tanah, udara, dan air, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan secara berlebihan, adanya spesies pendatang, dan faktor industrialisasi pertumbuhan pertanian hutan. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan kita dan tidak memburu hewan-hewan langka. Terus, penurunan keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan cara melakukan konservasi, yaitu konservasi industri dan eksitu. Bagus sekali, Ica. Ya, Ibu rasa untuk kesimpulannya cukup. Semuanya hebat-hebat. Tepuk tangan untuk kelompok Cendrawasih, kelompok Komodo, dan kelompok Sumatera, Harimau Sumatera. Nah, ini merupakan beberapa penyebab kenapa keanekaragaman hayati ini bisa menghilang. Ya, yang pertama ini adalah hilangnya habitat. Terus yang kedua, pencemaran tanah, udara, dan air. Selanjutnya, perubahan iklim. Terus yang keempat, eksploitasi tanaman dan hewan. Terus yang kelima, adanya spesies pendatang. Terus yang selanjutnya, industrialisasi pertanian dan hutan. Terus ada lagi fragmentasi atau pemecahan. Nah, jadi untuk penurunan keanekaragaman hayati ini dapat dicegah dengan cara melakukan pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati ya. Yang pertama yaitu konservasi in situ, yang kedua konservasi ex situ. Terus ada lagi reboisasi atau penanaman ulang. Sekarang waktunya kuis. Silakan dilihat chatnya, kemudian itu ada linknya, diklik linknya. Kita mulai saja ya. Ibu hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai. Ibu akhiri dulu. Sip. Nah, nilainya. Nah ini. Ada Tina. Tina dapat 100. Tita, Rizwan, Salahuddin 80. Ini hasil evaluasinya ya. Yang tidak masuk mungkin ada kesalahan. Mungkin HP-nya tadi ada yang chat, ada yang error, terus ada yang jaringannya seperti apa tidak tahu. Nanti yang belum evaluasi nanti Ibu berikan ulang soalnya ya. Terima kasih udah mengisi evaluasi. Alhamdulillah ada yang dapat 100. Tina, selamat ya Tina, paling duluan terus dapat 100. Hebat ya, bagus Tina. Selanjutnya untuk tugas selanjutnya membuat poster ya. Ini posternya contohnya seperti ini. Jadi ini adalah poster yang harus kalian buat ya. Jadi posternya temanya upaya melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia. Ini contohnya, nanti kalian bikin per kelompok ya, kelompoknya masih yang tadi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan. Terima kasih. Ya, tetap jaga keanekaragaman hayati Indonesia, jaga lingkungan. Oke, sampai sini saja. Terima kasih. Kita tutupkan dengan doa. Silakan ke Dede Salahuddin untuk menutup doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dede sudah menutup doa kali ini. Terima kasih kepada kalian semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.